Pertanyaan berikutnya Buya. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, bagaimana hukumnya jika istri minta cerai karena merasa nggak bahagia dan menolak nafkah lahir batin dari suami karena merasa punya penghasilan lebih dari suami? Idaman itu dari hatimu. Idaman hati. Dari hatimu. Kalau hatimu mencintai dengan benar, maka yang muncul dari dirimu adalah untuk menyempurnakan kekurangannya. Kalau cintamu benar karena Allah, kalau memang cintamu benar karena Allah, maka cintamu itu yang menjadikan orang pasanganmu yang kurang itu menjadi lengkap dengan cinta di dalam hatimu. Secara batin urusan pribadi sudah terpenuhi, hanya urusan fulus. Oh penting katanya dia. Iya penting dong, orang tidak makan bagaimana? Memang di dalam fikih sederhana. Di dalam fikih, jika ada seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istri, maka nggak ada batasnya, maka istri berhak minta cerai. Sebab yang namanya nafkah makan, nggak boleh suami ngomong begini, sayangku untuk hari ini makannya minggu depan saja. Nggak ada, harus makan. Ini kan boleh seorang istri minta cerai, cuman masa hidup dikit-dikit cerai? Apakah istri nggak punya tabungan atau nggak bisa membantu kerja? Atau bisa sabar mengatur ekonominya? Jangan jadikan hidup itu main tuntut menuntut. Suamimu adalah suami pilihanmu kan dulu. Kemudian kalau ada kekurangan dan perjalanan, ya tentu dalam hidup ada kekurangan. Sekarang dia mengatakan hubungan pribadinya sudah terpenuhi, tapi bisa saja suatu ketika suaminya sakit kemudian tidak bisa melayani, kan mungkin akan jadi ribut lagi nanti. Sudah full uangnya, nanti pertanyaannya orangnya sama. Setelah uangnya suaminya kaya raya, Buya suaminya sudah kaya raya, cuma urusan pribadinya berkurang, nuntut lagi. Jadi kekurangannya kau lengkapi dengan hatimu. Ini yang menjadikan indah. Kan sering kami sampaikan, kalau sudah orang mulai banyak menuntut, sebenarnya tersiksa hatinya. Sebab semua punya kekurangan pasangan kita. Apakah saya minta cerai? Kok gampang sekali Anda minta cerai gara-gara duit ya? Sekarang gini, kalau memang betul-betul Anda tidak punya makan, tidak punya penghasilan sendiri, suami tidak memberi, lalu tidak mengizinkan Anda bekerja, nggak ada solusi lain. Kalau masih Anda diizinkan bekerja dengan cara terhormat, Anda memuliakan suami juga, ada berdua pahala nanti. Anda bisa bekerja, Anda pintar cari duit, tapi dengan cara terhormat. Tapi tetap Anda hormat kepada suami, jangan mentang-mentang banyak duit. Ini penyakit juga. Istri itu loh kadang-kadang pintar cari duit itu adalah anginnya naik ke dada. Sehingga kalau dikit-dikit ngomong cerai saja saya, itu biasanya begitu. Perempuan kalau sudah punya kelebihan itu gampang minta cerai. Ini banyak, makanya wanita-wanita karir dan sukses itu pesan saya yang kelima apa? Tawadu. Kan boleh wanita karir boleh dengan catatan 1, 2, 3. Yang kelima, semakin kau kaya harus semakin tawadu kepada suami. Sebab apa? Kekayaanmu itu menjadikan engkau kadang mentang-mentang punya masalah sedikit, kalau dia fakir, dia dicukupi suami, punya masalah dia masih bisa sabar. Tapi di saat dia punya duit, aku bisa ngajukan mahkamah, bayar, selesai, aku bisa punya duit. Giliran cerai nangis, nyesel. Baik. Jadi para wanita apa tadi? Kalau memang urusan ekonomi Anda upaya dulu. Kalau ternyata dalam upaya Anda cari tidak bisa, Anda boleh minta cerai karena tidak memberi nafkah dan Anda sudah tidak bisa. Cuman masalah perceraian ini tidak gampang loh ya. Setelah perceraian di sana ditunggu oleh setan. Ini kan hanya urusan ekonomi. Ketahuilah, jika ada seorang istri setiap hari ditempeleng sama suami, serem. Tapi dia tidak akan berzina, sangat lebih bagus daripada setelah menjanda dia berzina. Makanya justru yang boleh ditanyakan, kalau kau menjanda kuat atau tidak. Sekarang kamu masih lumayan punya suami dia, duit gak dapat tapi dapat dia, kan masih lumayan. Urusan pribadimu dengan Allah terjaga. Kalau sudah kau menjanda, kira-kira engkau bisa menjaga atau tidak? Apalagi orang tahu bahasanya kau berjanda, banyak orang naudzubillah terjerumus dalam kehinaan zina. Makanya semua orang kalau ngomong mau menjanda, saya katakan siaplah kau menjanda. Saya sumpah betul. Nah, memang sumpah itu Allah berikan kepadamu agar kamu tidak bangkit syahwat waktu itu, sehingga di saat bercerai kan lepas dari masalah suaminya. Misalnya suaminya suka nempeleng, suaminya suka ini, maka waktu dengan suaminya dia nggak semangat hubungan suami istri, karena suaminya apa? Nempeleng. Suaminya suka main caci, maka dia
Urusan hubungan seks enggak. Seolah-olah di saat menjanda kayak gitu. Enggak. Setelah dia menjanda lepas dari suaminya, lepas dari pikiran, lega, bisa ada suami, maka boleh bangkit syahwat dan normal. Akhirnya lihat laki-laki ganteng semua, naudzubillah, masuk zina, maka ditempeleng suami lebih bagus daripada menjanda jadi zina. Maka kalian yang ingin menjanda, pikirkan, Anda mampu atau tidak? Punya suami yang tidak memberi duit tadi ya, tapi masih mencukupi pribadi dia sangat jauh. Kalau Anda cerdas, kalau dia cerdas, coba sekarang dua kan Anda ingin, ekonomi sama kebutuhan batin, ya enggak? Sekarang Anda dapat suami, dapat satu lumayan, ada orang nggak dapat sama sekali loh ya, masih dapat urusan pribadinya, masih bersyukur pada Allah. Nah sekarang kalau Anda minta cerai dengan dia, Anda tidak punya dua-duanya, apakah pasti ada jaminan Anda dapat bergantinya? Kecuali pelanggaran syariat dari sang suami. Karena kalau pelanggaran syariat, dia akan pelanggaran syariat bisa mabuk, judi, haknya Allah. Kalau hak Anda memaafkan. Hak Allah, sholat nggak mau, judi iya, makan riba jalan, ini mah beda. Tapi kalau suka nyaci Anda, kalau Anda tabah dan sabar, Anda kebal istimewa. Jadi seperti dia gampang, jangan mudah minta cerai. Akan tapi ketahuilah, yang harus pikirkan adalah setelah. Kemudian kami sampaikan, jangan Anda banyak menuntut. Wong suamimu sudah memberikan urusan batin, kan luar biasa. Artinya dari bahasanya dia yang bertanya itu, berarti dia puas dengan urusan batinnya. Karena kalau nggak puas dia nggak akan ngomong seperti itu. Dia urusan batin saya telah terpenuh, nih hanya urusan fulus. Besok daftar ke Al-Bahjah lah, biarpun uang barokahnya pas-pasan, akan makan di Al-Bahjah nanti ya. Insya Allah, semoga Allah menjaga Anda yang bertanya. Kalau orang jauh, dekatlah ke sini. Kalau dekat, segera bergabung, jangan lama-lama ya. Insya Allah suami Anda dapat kerjaan yang ya layak lah, sesuai lah untuk makan sehari-hari, cukup deh ya. Jangan gampang cerai ya, nggak mudah ya. Wallahu a'lam bishawab.